Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taiza Salsabila dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan tentang makalah yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Bisnis Online Produk Kosmetik Ilegal di Media Sosial. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian abstrak. Di bagian abstrak ini terdapat 4 poin penting. Poin pertama yaitu makalah ini dilatar belakangi oleh bisnis online produk kosmetik. Poin kedua yaitu maraknya penjualan produk kosmetik ilegal di media sosial. Poin ketiga yaitu bertujuan untuk menganalisis ketertarikan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal di media sosial. Dan poin keempat yaitu teknik penelitian ini melalui berita, jurnal, dan juga artikel. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di bagian latar belakang ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu maraknya penjualan produk kosmetik ilegal di media sosial. Belakangan ini memang sedang maraknya penjualan produk kosmetik ilegal secara online di media sosial. Para konsumen tertarik karena harganya lebih terjangkau dan juga biasanya dijual secara paketan. Satu paketnya biasanya berisi face wash, face toner, krim wajah pagi, dan krim wajah malam. Selain itu, produk yang lainnya seperti body lotion, kawat gigi, dan soft lens dapat dipalsukan, sehingga jika konsumen memakainya dalam waktu yang sangat panjang, itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Pada poin kedua, yaitu sikap konsumen yang harus lebih hati-hati terhadap produk kosmetik yang dijual di media sosial. Mengapa? Karena memang kita tidak tahu apa saja bahan yang dimasukkan ke dalam produk kosmetik tersebut, kecuali memang brandnya yang sudah terkenal dan juga memiliki izin edar dari BPOM. Biasanya, label kemasan yang terdapat di dalam produk kosmetik yang ilegal itu minim informasi dan bahkan ada yang tidak memiliki label kemasan sama sekali. Sehingga kita harus lebih hati-hati dalam memilih produk kosmetik yang sesuai dengan izin edar BPOM. Poin ketiga yaitu cara BPOM meningkatkan pengawasan terkait dengan penjualan produk kosmetik ilegal di media sosial. Jadi seharusnya produk yang ideal untuk diperjualbelikan itu adalah yang memiliki izin edar dari BPOM, tetapi memang faktanya sudah banyak produk kosmetik ilegal yang dijual di pasaran bebas termasuk di media sosial. Bahkan pabrik-pabrik rumahan banyak yang memproduksi kosmetiknya sendiri, contohnya krim pemutih wajah. Mereka meracik kosmetiknya sendiri dan juga memasukkan bahan-bahan kimia berbahaya ke dalam produk kosmetik tersebut. Mereka pun menjualnya secara bebas di media sosial. Nah, dari situ BPOM terus meningkatkan pemantauannya melalui media sosial dan juga mendatangi pabrik-pabrik rumahan tersebut. BPOM juga meningkatkan pengawasan melalui intensifikasi teknologi dan informasi dengan melibatkan masyarakat sekitarnya untuk lebih hati-hati dalam memilih produk kecantikan ataupun produk kosmetik yang dijual di media sosial. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana perkembangan produk kosmetik ilegal di media sosial? Yang kedua adalah, apa faktor konsumen tertarik dengan produk kosmetik ilegal yang dijual di media sosial? Yang ketiga adalah, bagaimana pengaruh bisnis online terhadap produk kosmetik ilegal yang dijual di media sosial, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama metode penulisan kami menggunakan studi pustaka melalui jurnal, artikel, dan juga berita. Dan pengumpulan datanya pun kami menggunakan sumber dari jurnal, berita, dan juga artikel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu. Saya di sini akan membahas bab 2, yaitu kajian pustaka dari pengaruh bisnis online produk kosmetik ilegal di media sosial, yang mencakup 3 aspek, yaitu bisnis online, media sosial, dan produk kosmetik. Yang pertama, bisnis online. Apa itu bisnis online? Diambil dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama, Kurniawan, yaitu bahwa bisnis online merupakan segala upaya untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dalam memanfaatkan jaringan internet untuk menjualkan produk, jasa, ataupun informasi. Yang kedua, menurut Hooper, bahwa bisnis online adalah segala keseluruhan elemen dalam ekonomi yang berupa penjualan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis online merupakan segala aktivitas atau kegiatan
yang mendatangkan keuntungan bagi seseorang atau organisasi yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Yang kedua, aspek media sosial. Media sosial saat ini tidak lagi dapat kita pungkiri keberadaannya yang telah melekat dalam diri kita. Bahkan sudah menjadi kebutuhan pada umumnya bagi manusia. Diambil dari salah satu pendapat ahli Hartono yang mengatakan bahwa media sosial merupakan salah satu media yang digunakan untuk bersosialisasi yang bersifat online, yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah memberikan, menciptakan, dan membagikan isi yang berupa blog, jejaring sosial, forum, Wikipedia, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, aspek produk kosmetik, yang dimana produk merupakan kumpulan dari berbagai macam informasi, sedangkan kosmetik merupakan zat perawatan yang digunakan untuk mempercantik penampilan tubuh manusia yang terbuat dari bahan kimia maupun bahan alami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik adalah kumpulan dari berbagai macam zat perawatan yang terbuat dari bahan kimia maupun bahan alami yang digunakan untuk memperindah bagian tubuh manusia. Produk kosmetik saat ini menjadi bagian besar dalam dunia berbisnis. Bahkan, teknologi kosmetik pun sangat maju karena memiliki perpaduan antara kosmetik dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Rizky Malina. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan produk kosmetik ilegal di media sosial. Perkembangannya begitu sangat pesat dan juga banyak peminatnya. Mengapa sangat pesat? Karena produk kosmetik menduduki peringkat kedua sebagai produk yang paling sering dikonsumsi dari belanja online. Mengapa demikian? Karena kebutuhan masyarakat terhadap produk kosmetik dan perawatan tubuh lainnya semakin meningkat di tiap tahunnya, sehingga banyak pedagang online yang menjual beraneka ragam produk kosmetik, mulai dari yang harganya paling murah hingga yang harganya paling mahal. Selanjutnya, banyak peminatnya. Maksudnya, kebanyakan masyarakat, terutama para remaja, tertarik membeli produk kosmetik melalui media sosial karena generasi sekarang ini sering disebut sebagai generasi milenial. Yang artinya generasi milenial ini merupakan generasi yang lebih akrab dengan dunia digital, sehingga lebih sering terpapar informasi mengenai produk kosmetik melalui iklan online maupun beauty vlogger dan beauty blogger yang sekarang ini sedang marak. Dengan begitu, para masyarakat dihimbau juga agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan bermanfaat. Karena banyak produk kosmetik yang dijual di online sekarang ini mengandung banyak bahan-bahan yang berbahaya. Produk kosmetik yang tidak dapat dijamin keamanannya ini dapat berdampak buruk bagi kulit masyarakat yang membelinya. Selanjutnya, faktor konsumen tertarik dengan produk kosmetik ilegal yang dijual di media sosial, yaitu minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan produk kosmetik ilegal. Lalu, harga produk kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal. Minimnya pengetahuan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal ini dipicu oleh beberapa faktor yang tidak hanya disebabkan oleh pola pikir konsumen itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab dari pelaku usaha itu untuk memberikan pengetahuan kepada konsumennya tentang produk kosmetik yang mereka jual. Konsumen seringkali tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kosmetik yang akan mereka beli. Mereka hanya mendengar dari seorang beauty blogger maupun beauty vlogger dan janji-janji dari pelaku usaha itu sendiri. Masyarakat pun
tanpa berpikir panjang dan tanpa mengecek terlebih dahulu keamanan produk tersebut, mereka langsung membelinya. Faktor selanjutnya yaitu harga produk kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal. Kebiasaan konsumen yang lebih memilih kosmetik dengan harga mahal tidak dapat dipungkiri lagi, karena mereka beranggapan bahwa harga dari suatu produk lebih diutamakan daripada kualitas produk itu sendiri. Dan juga meskipun produk kosmetik dengan harga mahal tidak menjamin bahwa produk tersebut juga aman untuk dipakai. Dalam hal ini pun konsumen dituntut untuk bijak dalam memilih suatu produk untuk dipakainya. Hal tersebut dikarenakan para perempuan seringkali terjebak pada harga-harga produk yang menggiurkan, yang membanjiri pasar tanpa memerlukan efek samping yang ditimbulkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pengaruh bisnis online produk kosmetik ilegal di media sosial. Pertama, bisnis kosmetik makin cemerlang. Yang kedua, minat masyarakat terhadap produk-produk kecantikan meningkat pesat. Bisnis kosmetik makin cemerlang, maksudnya pertumbuhan bisnis kosmetik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, promosi, digitalisasi, dan gaya hidup. Bisnis kosmetika ini makin cemerlang karena didukung oleh karakteristik produknya yang merujuk pada sesuatu yang cantik dan sehat. Hal ini membuka kesempatan bagi industri kosmetika agar makin baik prospeknya di masa mendatang. Berikutnya, minat masyarakat terhadap produk-produk kecantikan meningkat pesat, yang artinya minat masyarakat terhadap produk-produk perawatan diri dan kecantikan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akibatnya, jumlah pengusaha di industri tersebut terus meningkat. Tidak termasuk produk kosmetik ilegal yang dijual belikan di media sosial. Peredaran kosmetik palsu yang merugikan konsumen ini juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang bergerak di sektor kecantikan. Selain itu, kosmetik palsu tersebut berdampak buruk bagi konsumen yang membelinya. Selanjutnya, kesimpulan artikel kami yang berjudul pengaruh bisnis online produk kosmetik ilegal di media sosial, yaitu bisnis online merupakan segala aktivitas yang dilakukan di internet yang bertujuan menghasilkan transaksi. Selanjutnya, berbagai produk kosmetik dapat diperjualbelikan di media sosial, mulai dari kosmetik aman dan berkualitas maupun kosmetik ilegal dapat diperjualbelikan di media sosial. Lalu, banyak pengusaha rumahan yang membuat produk kosmetik sendiri dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, produk yang ideal untuk dibeli masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM. Jadi, dapat diambil saran pada artikel ini, yaitu yang pertama, masyarakat diimbau untuk tidak terlalu percaya kepada kosmetik yang harganya relatif jauh lebih murah dari harga yang biasanya. Yang kedua, masyarakat harus mengetahui apa itu komposisi dari kosmetik tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat harus memeriksa BPOM pada produk tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada salah kata? Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.